kali ini kita akan belajar bersama terkait cybercrime dan cyber security. Pertama-tama, apa sih kejahatan komputer atau cybercrime itu? Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Nah, kejahatan komputer ini memiliki karakteristik loh, yaitu bersifat global, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Pelaku kejahatan cyber tidak mengenal usia dan bersifat universal, menggunakan teknologi informasi yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai seluk-beluk dunia cyber, dan dapat menimbulkan kerugian material maupun non-material, seperti waktu, uang, barang, kerahasiaan informasi, bahkan martabat dan harga diri. Pada saat ini, kejahatan komputer semakin mudah terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih, dan sistem keamanan jaringan yang lemah. Selanjutnya, kita beralih ke contoh-contohnya nih. Apa aja sih yang termasuk ke dalam kejahatan komputer? Yang pertama adalah phishing. Phishing sendiri memiliki arti sebagai upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Nah, data yang menjadi sasaran phishing biasanya adalah data pribadi seperti nama, usia, dan alamat, data akun seperti username dan password, serta data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening. Contoh yang kedua adalah farming. Farming adalah kegiatan mengalihkan pengguna ke halaman web yang palsu, bahkan ketika seseorang mengetikkan alamat website yang benar pada aplikasi penjelajahnya. Cara kerja farming itu sendiri dengan mencoba memperoleh informasi pribadi dan keuangan pengguna melalui cara spoofing. Lalu apa sih yang membedakan farming dengan phishing? Bedanya, farming adalah bentuk phishing, namun tidak ada unsur bujukan yang terlibat. Contoh yang ketiga adalah cyberterrorism. Cyberterrorism adalah penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Hal ini juga terkadang dianggap sebagai tindakan terorisme internet dalam aktivitas teroris, termasuk tindakan disengaja, gangguan jaringan komputer berskala besar, terutama komputer pribadi yang terhubung ke internet dengan alat seperti virus komputer. Selanjutnya, mari kita bahas terkait malware. Malware adalah kependekan dari malicious software yang merupakan program yang dikembangkan untuk menyusup dan merusak sistem komputer. Tujuan utama malware adalah untuk merusak sistem, mencuri data, dan merugikan pemilik sistem. Malware juga biasa digunakan sebagai bentuk pencurian uang yang biasa dilakukan dengan cara mencuri data dan informasi yang sensitif. Malware dapat menginfeksi komputer apabila si pengguna komputer tersebut mendownload program melalui website palsu atau email yang tampilannya menyerupai website atau email yang asli. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari malware. Yang pertama, virus. Hampir semua virus melekat pada file yang berarti bahwa virus mungkin ada pada sistem, namun belum akan menyebar sampai si pengguna membuka file yang telah terinfeksi virus tersebut. Ketika dijalankan, virus akan menyalin dirinya sendiri ke dalam sistem dan menyebabkan rusaknya sistem komputer. Contoh malware yang kedua adalah Trojan. Cara kerja Trojan yaitu menyamar sebagai program yang sah, namun memiliki fungsi yang jahat, sehingga dapat mengecoh si pengguna. Trojan ini tidak hanya mencuri data dan informasi yang sensitif, namun juga bisa memberikan akses kepada si pelaku untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh. Botnet adalah sekumpulan program yang terinfeksi sebuah malware dan terhubung dalam jaringan internet yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Istilah botnet ini merupakan singkatan dari robot dan network. Bisa diartikan bahwa botnet adalah kumpulan bot yang dirancang untuk bisa dijalankan otomatis pada sebuah jaringan dan dikendalikan dari jarak yang jauh.
Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan DDoS atau Distributed Denial of Service Attack. Singkatnya, DDoS adalah perekrutan pasukan bot. Pasukan bot tersebut didapatkan dari komputer yang telah terkena malware. Setelah suatu komputer yang terinfeksi malware menjadi bot, itu akan terhubung ke control server dan siap menerima perintah dari pusat kendali. Control server atau pusat kendali akan mengirimkan perintah yang berisi pesan dan koordinat target yang dituju ke para pasukan bot. Pasukan botnet ini biasanya terdiri dari ribuan bot. Selanjutnya, setiap kali pemilik botnet ingin meluncurkan serangan, mereka mengirimkan pesan ke control server dengan instruksi untuk menyerang target tertentu. Setiap komputer yang terinfeksi botnet akan meluncurkan serangan terdistribusi yang terkoordinasi dan tepat waktu, yang dikenal sebagai serangan DDoS. Contoh cybercrime di Indonesia. Salah satu kasus hacker yang sempat membuat heboh warga Indonesia adalah Bjorka. Bjorka menuliskan ukuran data yang dia miliki sebesar 30 GB dengan terkompresi menjadi 6 GB. Data tersebut diklaim pada November 2022. Bjorka melakukan aksinya berkali-kali. Dikutip dari CNBC Indonesia, berikut sejumlah data yang diungkapkan oleh Bjorka. Pertama, klaim punya data pelanggan IndiHome. Bjorka mengklaim telah mengantongi 26 juta histori browsing pelanggan IndiHome. Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga nomor induk kependidikan. Yang kedua, data registrasi SIM card. Bjorka kembali menjadi aktor di balik bocornya 1,3 data registrasi SIM card yang disebut milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data sebesar 87 GB diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Yang ketiga, membocorkan data KPU. Bjorka kembali berulah. Kali ini data yang dibocorkan adalah 105 juta data masyarakat Indonesia terkait dengan pemilihan umum yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Data yang berhasil didapatkan adalah NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, gender, hingga umur. Berikutnya, daftar surat ke Presiden Indonesia. Pada 9 September 2022, Bjorka kembali menggemparkan warganet. Namun, data yang dibagikan kali ini bukanlah data pribadi milik warga Indonesia, melainkan daftar judul dan nomor surat termasuk dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi yang salah satunya dari Badan Intelijen Negara. Yang kelima, doxing pejabat publik. Setelah beberapa kali menyebarkan data sensitif di Bridge Forum, Bjorka kemudian membagikan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik Indonesia melalui grup Telegram miliknya. Adapun sejumlah nama pejabat publik yang menjadi sasaran aksi doxing dari Bjorka adalah Menkominfo, Puan Maharani Ketua DPR, Samuel Abrijani Pengharapan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Data pribadi milik pejabat publik yang dibagikan di grup Telegramnya meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, riwayat pendidikan, dan sebagainya. Kasus berikutnya adalah penjualan 91 juta data pengguna Tokopedia yang dikutip dari kompas.com. Sebanyak 91 data pengguna, lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap. Informasi ini didapat dari akun Twitter @underthebridge yang familiar dengan isu peretasan dan juga pertama kali mengkonfirmasi kebocoran data pengguna Tokopedia. Dalam kicauan terbarunya, data pengguna dan merchant tersebut dijual dengan harga $5.000 AS atau 74 juta rupiah dengan kurs saat berita itu disebarkan di situs gelap. Sekarang kita akan belajar apa itu cyber security dan mengapa itu dianggap penting. Cyber security atau sering juga disebut dengan keamanan cyber merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cyber security mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi dan pengguna. Keamanan cyber dapat meminimalisir masuknya risiko ancaman ke dalam sistem komputer. Sekarang kita akan membahas apa pentingnya ataupun apa manfaat dari cyber security. Yang pertama, dapat melindungi bisnis. Hal ini karena membantu karyawan dalam menjelajahi internet agar bisa membantu menyelesaikan pekerjaannya tanpa takut terkena serangan digital. Yang kedua,
melindungi informasi pribadi. Serangan digital dapat mengambil informasi pribadi supaya para penyerang bisa menjualnya dan bahkan menggunakannya untuk mencuri uang. Yang ketiga, melindungi produktivitas kerja. Hal ini dikarenakan serangan digital seperti virus dapat memperlambat kinerja komputer sehingga menghambat pekerjaan. Yang keempat, menjaga kepercayaan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen akan lebih mempercayai perusahaan yang menggunakan cyber security karena konsumen merasa lebih aman jika bertransaksi produk ataupun jasa dengan perusahaan yang menggunakan cyber security. Alasan pentingnya penerapan cybersecurity di perbankan, khususnya di era digital banking, adalah sebagai upaya mencegah, melindungi, bahkan menghindari banyaknya ancaman cybercrime yang terjadi pada digitalisasi bank. Kemudian, untuk meminimalisir kebocoran data yang terjadi yang dapat berakibat pada penipuan. Dan agar transaksi keuangan yang dilakukan secara digital dapat dilakukan secara aman. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, bank mengupayakan untuk memberikan proteksi dalam kegiatan finansialnya, terutama pada penggunaan mobile banking yang digunakan hampir setiap hari, salah satunya seperti fitur pemindaian wajah dan liveness detection pada proses pembuatan rekening, sehingga tidak ada oknum yang dapat menggunakan identitas orang lain untuk membuat rekening yang memungkinkan untuk dapat disalahgunakan. Kemudian ada kode OTP yang hanya dapat dilakukan satu kali dalam rentang waktu kurang dari 5 menit. Selain itu, adanya penggunaan PIN setiap kali akan bertransaksi. Dan tidak lupa fitur biometrik seperti pemindaian wajah atau sidik jari pada saat login aplikasi mobile banking. Atau dapat menggunakan password yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka bagi handphone yang belum mensupport fitur biometrik. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, maka akan mencegah nasabah dari ancaman cybercrime dan juga memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada nasabah pada saat bertransaksi menggunakan mobile banking ataupun internet banking. Penerapan cyber security di perbankan, khususnya pada mobile banking, dapat mencegah kerugian finansial bagi nasabah serta dapat mengurangi risiko reputasi bank itu sendiri, sehingga pihak nasabah maupun pihak bank dapat melindungi semua data-data yang tersimpan. Semua upaya cyber security yang dilakukan oleh bank memberikan kenyamanan nasabah untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun, sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank dan bank dapat melakukan kegiatan produktivitas lainnya untuk menunjang operasional bank. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan terkait penerapan cyber security atau keamanan siber yang ada di kantor saya. Nah, kantor saya ini berhubungan dengan kerahasiaan data, sehingga cyber security ini penting untuk diterapkan. Nah, teman-teman, yang pertama terkait dengan network security. Nah, pada network security ini dilakukan dengan cara penginstalan antivirus di setiap perangkat kantor, sehingga diharapkan perangkat kantor ini bebas dari virus, anti-phishing, atau malware. Kemudian, terkait dengan cloud security. Nah, pada cloud security ini, perangkat kantor diharuskan untuk terhubung dengan VPN ketika akan mengakses web atau aplikasi berbasis web terkait pekerjaan. Nah, hal ini tentu saja lebih aman ya teman-teman dibandingkan dengan menggunakan jaringan luar kantor yang belum dijamin keamanannya. Lalu yang ketiga terkait application security. Nah, ketika akan menginstal suatu aplikasi baru di perangkat kantor seperti laptop, itu dimintakan username dan juga password. Nah, kita sebagai pegawai diharuskan untuk meminta username dan password itu dari unit pusat teknologi informasi yang mengelola keamanan informasi di kantor saya. Sekian terkait penerapan cyber security di kantor saya. Terima kasih. Nah, jadi begitu ya teman-teman pembahasan seputar cybercrime dan cyber security. Dengan adanya cyber security, tentunya kita menjadi lebih aman dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Namun demikian, cyber security yang mumpuni tentunya tidak cukup. Kita sebagai pengguna harus tetap selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Kita tidak boleh sembarangan asal mengklik link yang tidak jelas asal-usulnya, dan kita juga harus menjaga rahasia data diri kita.
apalagi terkait dengan password. Kami harap dengan adanya tayangan ini, teman-teman menjadi lebih paham terkait dengan cybercrime maupun cybersecurity, sehingga menjadi lebih mawas diri lagi dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Demikian tayangan dari kami. Terima kasih.